Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di tempat ketinggian hujan deras sekali, guys. Semoga hujan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, terutama bagi para petani yang sudah lama tidak mendapatkan air. Tapi ini bersamaan dengan angin yang sangat kencang, guys, sampai nunduk-nunduk ini pohonnya ini. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking lamanya tidak ada air, pohon-pohon banyak yang kering, guys. Tapi alhamdulillah ini sudah ada hujan turun dari langit, langsung hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa senangnya ini para petani hari ini mendapatkan hujan yang sangat deras sekali hujannya, guys. Semoga yang menonton hari ini, yang menonton video ini, rezekinya sederas hujan, rezekinya terus datang, dari mana saja datangnya terserah, yang penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan apapun yang ditempuh, mudah-mudahan jalan itu baik dan membawa kebaikan, rezekinya berkah dan membawa keberkahan. Orang-orangnya, kita semuanya mendapatkan kesehatan, keselamatan dari apapun. Amin. Allahumma shayyiban nafi'ah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, dengarkanlah saya punya cerita. Ada seorang anak laki-laki sekitar tahun 90-an. Dia sedang mencari seorang guru. Kemudian seorang anak laki-laki tersebut terus merindukan seseorang yang orang itu belum pernah dia kenal, belum pernah dia bertemu sebelumnya. Saking kuatnya hati dan pikirannya ingin bertemu dengan seorang itu yang dia inginkan, dia terus selalu berdoa pada setiap selesai sholat. Dia sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat di tengah malam. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu keinginannya, yaitu ingin bertemu dengan seorang, entah siapa orang itu yang hendak dia ingin ketemu. Sehingga dia selalu gelisah setiap hari, ingin bertemu, ingin mengenal sosok seorang ini. Pada suatu ketika, seorang anak laki-laki ini setiap habis sholat, dia kirim Fatihah kepada orang itu. Dia kirim Fatihah setiap habis sholat, setiap hari. Bahkan dia setiap melangkah kemanapun dia pergi, dia selalu ingat, ingin bertemu, ingin berkenalan dengan seseorang itu. Dan anak laki-laki ini selalu tidak putus asa, terus-menerus membacakan surah Al-Fatihah. Dihadiahkan kepada orang itu dengan harapan, semoga dengan barokahnya surat Al-Fatihah ini, Allah menyambungkan kepada orang yang dia ingin bertemu. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah, dan dia membaca sholawat terus-menerus. Dia ingin bertemu, ingin berkenalan dengan seseorang itu. Pada suatu hari, di puncak dia sholat malam, dia berdoa kepada Allah dalam sujudnya, ya Allah, pertemukan saya dengan seorang itu. Kemudian dia tertidur. Saking payahnya dia berdoa sujud dalam sujudnya, kemudian dia tidak terasa dia tertidur dalam sujudnya. Ternyata apa yang dia rasakan dalam mimpinya, dia bermimpi dengan orang yang dia ingin kenalan. Dia dipertemukan oleh Allah di dalam mimpinya dengan orang yang dia ingin bertemu. Subhanallah, kuasa Allah, berkah surah Al-Fatihah yang dia sambungkan, yang dia bacakan untuk orang yang ingin dia kenal. Dia sering baca Fatihah dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan anugerah, dia bisa bertemu langsung di dalam mimpinya. Di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan seorang yang dia ingin kenalan. Subhanallah. Tetapi anehnya, laki-laki itu bercerita bahwa
Di dalam mimpinya itu, seseorang yang dia ingin kenalan, ingin berkenalan dengan orang itu datang dan dia mengajak, "Wahai anak laki-laki, ayo bangun, jangan tidur. Katanya kau ingin bertemu dengan aku." Rupanya di dalam tidurnya anak laki-laki itu, anak muda itu, ternyata di dalam tidurnya juga dia tidur. Dan dibangunkan oleh seorang yang ingin dia kenalan, yang selalu dia harapkan ingin bertemu dan ingin berkenalan. Melalui surat Al-Fatihah, melalui Al-Quran, melalui bacaan salawat, dia ingin berkenalan dengan orang yang belum pernah dia ketemu dan belum pernah dia ketahui sebelumnya, belum pernah menjumpai seperti apa wajahnya, seperti siapa dia orangnya. Ternyata Allah berikan anugerah bisa bertemu langsung di dalam tidurnya. Ternyata yang ingin dikenalin oleh anak laki-laki ini, ternyata anak muda ini yang selalu dia berharap ingin bertemu. Setiap harinya berdoa, setiap bertemu dengan ibunya dia minta didoakan oleh ibunya ingin bertemu dengan orang ini. Ternyata orang ini adalah putra dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Ternyata orang yang selama ini oleh anak muda itu ingin berkenalan, yang selama ini dia cari-cari ingin berkenalan langsung, ternyata adalah Kiai Haji Raden Muhammad Khalil bin As'ad Syamsul Arifin. Padahal beliau itu pada masa itu, Kiai Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin ini sedang berada di kota Mekah. Kurang lebihnya beliau itu sedang menjalankan pendidikan agama di sana. Beliau sedang mondok di kota Mekah. Sedangkan anak muda ini ada di Indonesia. Dan dia tidak pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Dia hanya mendengar sebuah nama, Lora Khalil. Dia hanya mendengar Lora Khalil, di mana-mana dibicarakan tentang Lora Khalil. Maka anak muda ini mencari, ingin bertemu dengan Lora Khalil, dan dia ingin berkenalan dengan Lora Khalil. Ternyata saking kuatnya hati dan pikirannya, selalu ingin bertemu, terus menerus membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, membaca sholawat yang banyak setiap hari, membaca sholawat Jibril, membaca sholawat Nariyah, semua sholawat dibaca. Tujuannya hanya ingin berkenalan dengan seorang putra Kiai As'ad Syamsul Arifin, yaitu Lora Khalil, yang sekarang menjadi kiai besar, yaitu Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin. Untuk teman-temanku sekalian, ini salah satu contoh sambungan seseorang kepada seorang guru. Padahal ini belum pernah bertemu dengan beliau, belum pernah bertemu dengan Kiai Haji Lora Muhammad Khalil As'ad, belum pernah melihat sebelumnya, belum pernah berkenalan sebelumnya. Tetapi
karomah beliau, karomah Kiai Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin, bisa menjumpai pemuda ini di dalam mimpinya dengan secara jelas. Dan ini terjadi bukan hanya dalam satu malam. Anak muda ini penasaran, benarkah ini mimpi? Benarkah ini adalah Kiai Muhammad Khalil? Apakah benar ini yang dinamakan, yang disebut dengan Lora Khalil? Dia penasaran. Dia terus memohon lagi kepada Allah, salat hajat, salat tahajud, baca Quran lagi kepada Allah, mohon ridhonya Allah, baca salawat lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon syafaatnya, ingin bertemu dengan yang namanya Lora Khalil. Ternyata pada malam berikutnya Lora Khalil As'ad Syamsul Arifin mendatangi anak muda ini lagi di dalam tidurnya. Pada malam yang pertama, anak muda ini disiram oleh Lora Khalil. Disiram di dalam mimpinya. Ternyata pada waktu itu ibunya si anak muda ini masuk ke dalam kamarnya. Dia menemukan anak muda ini sedang basah-basah, duduk bersila, dan semua basah kuyup, mulai dari kepalanya, bajunya, semuanya, sarungnya itu semuanya basah. Dan dia bertanya, si ibunya ini bertanya, lo kenapa kamu kok basah semua ini, apa kamu ngumpul? Lalu si ibunya ini melihat anak muda ini ternyata masih tidur, dalam keadaan tidur sambil duduk bersila. Dan setelah itu dilihatlah, diperhatikan oleh ibunya, di atas gentengnya ternyata tidak ada yang bocor. Dikiranya ada hujan deras sehingga bocor ke dalam kamarnya anaknya itu. Ternyata tidak, gentengnya tidak bocor. Tetapi kenapa anaknya itu, songkoknya, bajunya, sarungnya semuanya basah? Kenapa sekujur tubuhnya dia basah padahal di situ tidak ada air? Ternyata anak muda itu bercerita, "Wahai ibu, barusan saya didatangi oleh Lora Khalil." Dia sambil menangis. Anak muda itu bercerita kepada ibunya bahwa baru saja Lora Khalil datang kepadaku, ibu. Dia menyiram kepalaku dengan air. Masya Allah, sungguh terharu pertemuan ini. Lalu si ibunya ini tidak percaya. Ada-ada aja kamu itu ngigau itu, kamu itu tidur. Tidak ibu, beneran. Barusan Lora Khalil datang kepadaku, ibu, dan menyiram kepalaku karena aku sedang tidur. Maka tidak lama kemudian si anak muda ini bercerita kembali. Katanya, Lora Khalil itu akan datang lagi kalau aku masih tidur, ibu. Makanya aku bangun, tapi masih tidur sambil duduk. Beliau itu dauhnya begini, katanya mau kenalan dengan aku, kenapa kamu tidur? Lalu aku ditendang, bu, suruh bangun. Tendangannya sungguh lembut, ditendang oleh Lora Khalil. Pantatku, ibu, membuat aku malah rindu ingin bertemu kembali. Karena aku duduk masih dalam tidur sama Lora Khalil itu, aku disiram, bu. Maka kata si ibu itu takjub sambil mengucapkan, subhanallah,
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Si ibunya itu takjub, heran. Ya Allah, kata si ibu, ini benar ajaib. Ini mimpi, anakku mimpi bertemu dengan Lora Khalil, padahal Lora Khalil ada di Mekah. Kenapa di dalam mimpinya ini seakan nyata sekali. Dia disiram di dalam mimpinya anak saya oleh Lora Khalil, yang Lora Khalil pada saat itu ada di kota Mekah, sedangkan anakku yang ada di Indonesia. Kenapa kok nyata dia mimpi disiram oleh Lora Khalil, tetapi anakku ini basah kuyup semuanya, padahal di sekitar kamar itu tidak ada air dan tidak ada genteng yang bocor. Sungguh ajaib. Maka seorang ibu itu tadi mengatakan bahwa sungguh luar biasa. Lora Khalil ini putra Kiai Lora As'ad Syamsul Arifin pasti bukan orang biasa. Pasti Lora Khalil ini mempunyai karomah. Kalau tidak punya karomah, tidak mungkin mimpi ini seperti nyata. Itulah saudara-saudaraku dimanapun berada, bukti bahwa siapapun yang hatinya, pikirannya nyambung kepada seorang guru, nyambung kepada seorang yang wali, maka Allah akan sambungkan hatinya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat melaksanakan sholat karena mengharap ridho Allah, dan tetap semangat istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Video ini diambil dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.